untuk menyampaikan pesan darurat demi menyampaikan informasi mengenai ancaman yang mengancam nyawa warga sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfinul Hakim dengan NIM 12330303089. Saya dari kelas HTN 3B dan saya kali ini mengangkat sebuah materi mengenai peringatan darurat yang sempat panas di bulan Agustus lalu. Nah, di sini saya hanya ingin berbagi saja tentang apa yang terjadi pada bulan itu. Mengapa banyak orang yang demo, banyak orang yang turun ke jalan, dimulai dari mahasiswa, masyarakat, sampai artis pun banyak yang turun ke jalan. Dan mereka itu melakukan demonstrasi, memprotes terkait DPR yang ingin menganulir putusan tersebut. Nah, pembahasan kali ini yaitu mengenai DPR yang dikabarkan ingin menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tersebut. Nah, memang apa isi putusan dari MK tersebut? Kok sampai DPR ingin menganulirnya? Nah, bagaimana fenomena atau pembahasan lebih lengkapnya? Mari kita bahas. Nah, ternyata isinya tuh mengenai beberapa prosedur yang berhubungan dengan pilkada yang telah dilakukan oleh kita bersama pada bulan November kemarin dan sudah diselenggarakan di banyak wilayah di Indonesia. Namun ketika putusan MK sudah dikeluarkan, tiba-tiba pihak DPR melalui Badan Legislasi DPR secara mendadak dan terburu-buru ingin menganulir dari putusan MK tersebut atau mengganti putusan tersebut yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika para fraksi partai yang ada di DPR dinyatakan mengenai pandangan mereka mengenai rencana balik DPR yang ingin menganulir putusan MK, justru banyak dari fraksi yang justru setuju. Rapat tersebut memicu reaksi marah dari masyarakat Indonesia karena balik DPR ini sudah mengacak-acakan konstitusi karena mengubah ketetapan sesuka hati mereka. Maka akhirnya banyak yang memposting sebuah gambar yang bertuliskan peringatan darurat di sosial media, di X, sampai Instagram. Tidak hanya masyarakat biasa, influencer, serta selebriti-selebriti tanah air dan serta beberapa tokoh lainnya juga ikut memposting peringatan darurat ini. Lalu tepat pada keesokan harinya sudah ada beberapa rencana aksi di beberapa titik lokasi. Baik, langsung saja kita bahas ke pembahasan utamanya. Pihak kepolisian dan juga pihak TNI ini sudah mengamankan kontestasi politik. Saya tidak ikut campur. Jadi apa maksud dari postingan peringatan darurat ini yang banyak diposting oleh banyak orang? Jadi peringatan darurat ini diambil dari sebuah video yang berasal dari channel YouTube EAS Indonesia Konsep yang sebenarnya sudah diupload sejak tanggal 24 Oktober tahun 2022. Nah, apa sih itu EAS? Jadi EAS itu adalah Emergency Alert System. Jadi sistem peringatan nasional di Amerika Serikat yang dirancang untuk memungkinkan pejabat yang berwenang untuk menyiarkan peringatan darurat dan pesan melalui kabel, satelit, atau siaran televisi. Nah, dan video-video yang diupload EAS atau IS Indonesia Konsep itu untuk membuat video horor fiktif atau analog horor yang telah terjadi di masa lalu, kayak video dark web gitu. Dijelaskan pula di video IS ini bahwa peringatan darurat ini berlaku pada tahun 1991, yang artinya kondisi Indonesia pada saat itu masih berada di masa Orde Baru. Yang kita tahu pada masa
itu kondisi Indonesia sangat mencekam. Meskipun foto penggalan dari is ini tersebut telah diupload hampir 2 tahun silam. Tapi dari penggalan video ini ternyata bisa menjadi sebuah foto oleh banyak orang yang kemudian diupload di sosial media mereka masing-masing. Pada saat itu netizen menggunakan postingan ini sebagai seruan dan peringatan atas kondisi politik yang sangat kacau di Indonesia saat ini. Dari sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa isu-isu ini dan postingan-postingan ini bukan main-main atau bukan hal yang biasa. Selain itu juga banyak orang yang menaikkan hashtag kawal putusan MK, lalu ada lagi tanda pagar tolak pilkada akal-akalan dan tanda pagar tolak politik dinasti. Itu dia pembahasan mengenai peringatan darurat, sebuah gambar yang berlatar belakang biru, yang mana bisa menggerakkan massa atau masyarakat untuk turun ke jalan atas dorongan untuk mengawal putusan MK atau Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari pembahasan ini agar kita meningkatkan pengetahuan politik kita dan kita terus update mengenai perpolitikan di Indonesia. Kalau ada yang terlewat dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf atas segalanya. Agar kita bisa sama-sama belajar, dan saya berharap dengan adanya video ini kita bisa sama-sama mengawal demokrasi di Indonesia agar bisa terjaga dengan baik. Amin. Syukran alal ihtimamikum, dan sekali lagi thank you. Lutfinul Hakim, HTN 3B, sign in out. Bye bye.